Oke, motivasi utama kami adalah sebenarnya karena acara National Cyber Security Connect 2025 ini sebenarnya udah kami amati dari tahun lalu, ya, dan sebenarnya menarik ya, karena apa? Karena kami kan adalah anggota dari asosiasi adiksi juga gitu ya, dan acara ini secara tidak langsung sebenarnya berhubungan dengan adiksi, ya, dan juga ada support dari BSSN seperti itu. Jadi kami melihat bahwa ini panggung untuk para pemain cybersecurity lokal seperti Cybermed gitu ya, untuk bisa hadir mempresentasikan solusi dan apa permasalahan yang penyedia coba untuk selesaikan seperti itu. Jadi itu yang memotivasi kami sebenarnya hadir di acara ini agar kami bisa menunjukkan kepada masyarakat gitu ya, bahwa ada permasalahan yang kami coba untuk address. Dan kebetulan juga ya, pada tahun 2025 ini kami baru meluncing inovasi terbaru kami, which is Cybermed AI PT, ya, dan kami menyediakan istilahnya sarana untuk orang bisa mencoba langsung AI PT tersebut, gitu. Ya, tentu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi memang ada inovasi terbaru dari kami yang namanya Cybermed AI Personal Trainer, ya, yang mana ini merupakan kami anggap sebagai masa depan dari security awareness, ya, yang mana kita tahu security awareness selama ini dideliver dengan cara yang cukup membosankan dan kurang engaging, ya, apalagi masalah personalisasi itu sangat sulit untuk didapatkan seperti itu. Jadi kami coba untuk bentuk inovasi ini agar para user itu merasa lebih fun ya dalam melakukan program cyber security awareness seperti itu. Jadi tanpa harus ada tekanan atau mungkin paksaan ya yang mungkin selama ini terjadi karena karyawan menganggap bahwa program ini adalah nambah-nambahin kerjaan seperti itu. Nyatanya tidak, malah justru harusnya sebaliknya, bahwa setiap individu wajib untuk menjalankan program cyber security awareness. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada nilai-nilai esensi edukasi yang sangat penting untuk menjaga keamanan siber dalam dunia digital kita sehari-hari seperti itu. Oke, kalau kita bicara budaya, ini merupakan hal yang cukup tricky sebenarnya. Kenapa? Karena ketika kita bicara security awareness ya, yang saat ini cukup melekat itu selalu adalah compliance checklist. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ada regulasinya, ada standarnya yang harus dilakukan. Jadi itu hanya berbasis checklist. Kalau checklist itu sudah komplit maka selesai. Ya, sorry to say, dalam situasi tersebut ya, maka organisasi tidak akan pernah membentuk yang namanya budaya. Karena semuanya di drive based on compliance list gitu ya, bukan berbasis risiko gitu ya. Sebenarnya kalau approach yang terbaik itu adalah mengukurnya dari segi risiko ya. Dengan kita mengukur dari sisi risiko, maka kita lahan perlahan akan menciptakan budaya ya. Karena dengan risk driven orientation, maka kita tidak peduli lagi apakah ada regulasi tersebut atau tidak, adakah dorongan compliance checklist atau tidak, kita tidak peduli. Yang kita pedulikan adalah bahwa human itu memiliki risiko yang harus dimonitor dan dimitigasi secara khusus, seperti itu. Ya, peran AI tentunya akan sangat menjadi game changer, ya, kalau dalam bahasa kami. Karena apa? Karena dengan masuknya AI dan AI yang kita lihat sampai hari ini, bahwa ini adalah suatu inovasi yang luar biasa ya, dan ini melampaui ekspektasi kami para pendiri Cybermed ya, yang dulunya kami mengenali AI atau machine learning gitu ya, dan juga ada chatbot dulu ya dengan berbasis NLP, tapi dibandingkan dengan apa yang kita punya sekarang ini jauh sekali. Bahkan kita bisa sampai bisa membangun sebuah persona ya yang menyerupai human gitu ya. Dan kita bisa implementasikan ini untuk berbagai macam tujuan. Salah satunya di Cybermed kita implementasikan keahlian personalisasi dan juga intelligence yang dimiliki oleh teknologi AI saat ini untuk bisa memandu para individu agar bisa meningkatkan kesadaran keamanan sibernya ya. Jadi tidak terikat lagi bahwa kesadaran itu harus dilakukan dorongan dari organisasi atau top down level gitu ya. Jadi semua bisa merasakan itu dengan lebih nyaman dan juga lebih menyenangkan ya, dengan bantuan AI yang lebih memahami sisi personalisasi kita sebagai manusia gitu. Tantangan utamanya adalah itu tadi, karena
terpaku dengan yang namanya compliance checklist seperti itu. Jadi di satu sisi kita ingin ada budaya keamanan siber yang lebih kuat ya terbentuk di kalangan organisasi. Tapi di satu sisi juga mindset kita masih berhenti atau terkekang gitu ya di yang namanya compliance checklist tadi. Jadi ini kan sangat sulit gitu ya. Di satu sisi maunya budaya, tapi di satu sisi lagi maunya compliance gitu ya. Karena compliance itu tidak akan membentuk budaya. Karena compliance is a comply. Ya artinya nurut gitu loh maksudnya. Patuh ya terhadap regulasi tertentu. Ini bukan cara untuk bangun budaya. Budaya itu dibangun dengan aktivitas yang continuous, dimonitor, dievaluasi, dikembangkan, dan terus-terusan dijalankan, tidak ada berhentinya. Sebenarnya seperti itu. Karena kita dalam hal ini menghadapi yang namanya manusia, ya, bahwa manusia itu karakternya berbeda-beda, ya, kesukaannya berbeda-beda, gitu ya, dan segala macam sifat personalis dari seorang manusia. Dan sekarang targetnya adalah kita ingin membentuk budaya di tengah-tengah, ya, nuans yang ada, gitu. Jadi ini sangat menjadi tantangan sebenarnya, gitu kan. Tapi tentu apabila program ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih personal, dengan cara yang bisa lebih mengerti keinginan user, maka niscaya user juga akan lebih happy untuk menjalankannya tanpa ada rasa paksaan seperti itu. Dan itulah titik di mana budaya sebenarnya akan mulai terbentuk. Ya, seperti itu. Kita di MSB Group sendiri terdiri dari 3 perusahaan ya, 3 company, 3 anak usaha. Itu ada MSB Konsultan yang fokus di IT staffing, terus ada Cybermed yang fokus di Human Risk Management, dan yang ketiga itu Renpal fokus di penyewaan perangkat kerja seperti itu. Nah, dari ketiga ini tentunya kita akan sinergikan supaya bisa mendukung keamanan digital dan teknologi juga ke depannya. Jadi sesuai dengan visi MSB Group ya, people atau orang-orang yang kita pekerjakan gitu ya, kita bisa lengkapin dengan perangkat kerja kita yang ada, terus kita juga lengkapin dengan cyber security awareness program yang kita punya. Jadi benar-benar orang-orang yang kita deploy ke klien dan segala macamnya, bahkan termasuk internal employee dan juga external employee di klien-klien yang luar, itu mereka bisa lebih lengkap ya gitu ya terhadap dari untuk sisi keamanan digitalnya dan teknologinya. Dan juga pastinya people-nya seperti itu ya, kualitas dari people-nya sendiri, seperti itu kira-kira. Oke, saat ini kita udah mulai masuk ya di era AI gitu ya, dan terus berkembang, akan cepat banget gitu ya prosesnya, pace-nya gitu ya. Dan mostly ketakutan orang itu, sama beberapa role ya, itu dia ketakutan akan digantikan oleh AI, dan segala macamnya gitu ya, akan tergerus oleh AI. Tapi menurut saya pribadi gitu ya, dari kita justru harus tetap relevan dengan perkembangan AI ini. Kita justru harus bisa optimalisasi dan kita gunakan AI ini untuk meningkatkan kinerja kita gitu, efisiensi kerja kita segala macam. Jadi kita bisa justru kita harus bisa manfaatin AI ini untuk kita bisa lebih produktif lagi. Kira-kira seperti itu sih. Oke, kalau mereka ingin tahu tentang MSB Group, mereka bisa kunjungi ya di www.msbu.co.id. Untuk target pengunjungnya, Cybermed sendiri kita menjangkau untuk seluruh industri sih, dari non-profit, terus juga financial services, banking industry, dan juga manufacture. Pokoknya semua industri kita bisa fit dan masuk. Karena sebenarnya Cybermed sendiri kan fokusnya sebagai human risk management dan itu comply untuk UU PDP, dan ini berguna banget nih untuk berbagai industri yang ingin mengamankan karyawannya agar bisa aware nih terkait apa sih security awareness training itu untuk menghindari adanya ancaman siber dan lain-lain. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya fitur dan layanan apa yang paling banyak ditanyakan? Yang paling menarik itu sih mereka tertarik dengan Mira ya, Mira Sibera yang merupakan AI agent kita. Jadi di Mira Sibera ini untuk para pengunjung atau semua yang ingin tahu mengenai Mira bisa akses ke website kita Cybermed, dan di situ ada fitur chatting ya ke Mira. Di situ Mira adalah sebagai AI agent. Jadi untuk informasi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan breach, kalau misalkan ada website Bapak atau Ibu yang ingin dicek di Mira, itu bisa disubmit dan nanti dari Mira sendiri akan memberikan analisis nih, apakah website tersebut breach atau ada suatu kesalahan atau apa gitu. Seperti itu sih, mereka tertarik sama AI agent yang Mira itu sih kebanyakan ya.
Oke, sebagai penilaian ya dari tim sales, jujur Unu untuk event NCSC ya, ini kita pertama kali join nih dari Cybermet dan eventnya ini sangat menarik sih dan banyak yang datang pengunjung itu yang memang butuh terkait adanya ini ya, terkait semua berkaitan dengan cyber security gitu. Dari yang security awareness training itu paling ini sih interest lah ya. Jadi kita di sini bisa bertemu dengan semua orang atau semua company yang sedang mencari adanya solusi terkait security awareness training, phishing simulations, breach monitoring, terkhususnya di Cybermet itu sendiri sih sebagai platform human risk management. Kenapa harus banget nih berkunjung ke booth kita? Karena di kita itu selain kita ada pemaparannya terkait produk kita dan juga new produk kita atau AI PT di Cybermet, ini kita mengadakan ini sih apa namanya bagi para partisipan bisa coba nih untuk melakukan ya proses gap analisis gitu dengan coba isi di 10 gap analisis yang diberikan di Cybermet. Nah dari situ bisa dicek nih tingkat kesadaran kita partisipan pada tingkat security awareness training itu apakah sudah mumpuni atau tidak gitu. Dari 10 pertanyaan itu yang bisa jawab 80% atau dinilai 80 itu mendapatkan souvenir dari kita gitu. Itu kenang-kenangan dari kita. Tapi selain itu tentunya yang tertarik ini melakukan apa itu AIPT atau Cybermet AIPT yang mana merupakan new product launching kita ya gitu. Jadi selain security awareness training yang biasa kita canangkan as a platform human risk management, nah AIPT ini baru launching nih di 23 Oktober dan bagi orang-orang atau yang Bapak Ibu yang berminat atau ingin tahu nih gimana sih cara kerja AIPT di Cybermet itu selain platform kita, nah itu bisa sih tertarik berkunjung ke booth kita. Nanti kalau yang tertarik kita bisa coba schedulekan ya atau kita bisa perlihatkan demo sessionnya seperti apa untuk AIPT sendiri. Itu sih. Kalau pengunjung bisa mau tahu tentang Cybermet lebih banyak itu bisa kunjungin ke website kita itu cybermet.com dan sosial media kita di Instagram ada cybermet.com dan di LinkedIn kita itu cybermet gitu. Oke, setelah event ini selesai, pengunjung bisa kunjung website kita di cybermet.com karena di situ ada button untuk jadwalkan sesi untuk demo session. Jadi pengunjung bisa semisal mau explore lebih lanjut, itu bisa ke website kita.